Selamat pagi Ibu, perkenalkan dengan saya Dr. Lisa yang menjaga poliklinik umum pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Ya baik, dengan Ibu Ina ya Bu ya. Baik Ibu Ina, pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada ginekologi dan juga melakukan pap smear. Mungkin agak sedikit tidak nyaman, apakah Ibu bersedia? Ya baik, bersedia ya Bu. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa apakah alatnya sudah siap digunakan dan juga senternya sudah siap digunakan. Selanjutnya, untuk alat yang digunakan yaitu ada kapas dan larutan antiseptik, lalu ada kateter nelaton, lalu ada spekulum cocok bebek atau grade spekulum, lalu ada meja instrumen, ranjang ginekologi dengan penopang, kaki, lampu sorot, lalu ada sarung tangan di titik, apron dan baju periksa, lalu ada sabun dan air bersih, handuk bersih dan kering. Ibu apakah sudah buang air kecil? Baik, sudah ya Bu ya. Selanjutnya Ibu bisa minta tolong untuk dilepaskan pakaian bagian bawahnya ya Bu ya, beserta celana dalamnya juga. Dan selanjutnya silakan saya akan memakai Ibu sarung ataupun selimut, dan silakan Ibu untuk naik ke meja pemeriksa. Selanjutnya saya akan mencuci kedua tangan sampai bersih lalu mengeringkannya. Ibu silakan untuk berbaring dengan posisi litotomi ya Bu ya, di mana dengan kedua lengan di samping dan kakinya bisa dibuka seperti posisi mengangkat ya Bu. Baik, selanjutnya saya akan membuka seluruh bagian abdomen ya Bu ya, mulai dari tulang iga sampai tulang pelvik, di mana lipatan paha dapat terlihat tetapi biarkan daerah luar genitalianya tertutup. Kita akan memeriksa bagian seluruh abdomen dan juga lipatan paha. Di sini untuk abdomennya rata ya Bu ya. Lalu untuk lokasi dan kontur atau bentuk pusatnya umbilikusnya di sini normal ya Bu ya, tidak ada tonjolan, lalu tidak ada umbilical hernia juga. Selanjutnya untuk memastikan apakah ada tonjolan, silahkan untuk Ibu mengencangkan dinding abdomen dengan batu ya Bu ya. Ya baik, tidak ada benjolan. Selanjutnya apakah jika terdapat tonjolan ataupun massa yang terlihat pada abdomen memungkinkan mengindikasikan kehamilan, tumor, organ yang membesar atau adanya cairan atau gas. Selanjutnya, saya akan periksa bagian kulit untuk melihat apakah ada warna yang tidak normal. Baik, di sini tidak ada warna yang abnormal seperti rona kuning yang menandakan sakit kuning, dan juga adanya rona biru atau cyanosis, dan juga adanya kemerahan. Di sini untuk pada pasien tidak ada warna yang abnormal, dan juga pada pasien tidak terdapat guratan atau scars, dan selanjutnya tidak ada peregangan ataupun strie, dan juga tidak ada ruam kulit dan juga lesi. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi atau menekan ringan di bagian seluruh abdomen. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu, apakah ada bagian perut yang terasa sakit? Baik, tidak ada ya Bu ya. Permisi ya Bu. Apakah terasa nyeri? Tidak ya. Apakah terasa nyeri Bu? Tidak. Apakah terasa nyeri? Tidak. Apakah terasa nyeri Bu? Tidak. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan spekulum untuk melihat bagian dalam, dan di sini saya akan menggunakan sarung tangan steril dan duduk di kursi yang telah disediakan dengan menghadap ke aspektus genitalia. Baik, selanjutnya menggunakan kapas sublimat bersihkan daerah vulva dan juga perineum. Permisi ya Bu. Selanjutnya saya akan mengamati di mana pada daerah vulva dan juga perineumnya ini tidak ada kelainan ya Bu ya. Selanjutnya saya akan membuka kedua labium mayor, lalu saya akan mengamati apakah ada yang dapat ditemukan pada orifisium uretra dan juga vagina. Permisi ya Bu. Baik, di sini tidak ada kelainan ya Bu pada daerah vagina dan juga orifisium uretranya. Selanjutnya, saya akan mengambil spekulum dengan tangan kanan dan masukkan telunjuk tangan kiri ke dalam introitus vagina untuk menampakkan vagina, di mana kita diharuskan untuk memilihkan spekulum yang bivalve-nya terkecil yang memungkinkan dapat melihat vagina dan cervix secukupnya. Sebelum memasang spekulum, tunjukkan kepada Ibu dan jelaskan bahwa Anda akan memasukkan bagian spekulum ke dalam vaginanya. Ketika memasang spekulum, minta Ibu menghirup nafas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya melalui mulut. Baik, Bu, saya akan memasukkan spekulumnya ya Bu ya. Permisi ya Bu, saya izin memasukkan spekulumnya ya Bu. Silakan untuk tarik nafas.
Baik, di sini saya akan memasukkan spekulum perlahan dengan posisi daun sejajar labia. Setelah masuk setengah panjang bilah, putar spekulum 90 derajat hingga tangkainya ke arah bawah. Lalu atur bilah atas dari bawah dengan membuka kunci pengatur bilah atas bawah hingga masing-masing bilah menyentuh dinding atas dan bawah vagina. Tekan pengungkit bilah sehingga lumen vagina dan serviks tampak jelas. Selanjutnya, liang vagina dan porsio ditampakkan secara avoid. Amati dan laporkan dari warna porsio, dinding vagina, dan sekret vagina atau serviks. Baik, di sini untuk warna porsionya normal ya Bu, merah muda, lalu dinding vaginanya juga normal, merah muda, dan untuk sekret vaginanya juga dalam keadaan normal ya Bu ya, dan serviksnya juga normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pap smear ya Bu. Di sini saya akan mengambil sutobras atau spatula untuk pemeriksaan pap smear. Lalu saya akan mengambil bahan dari ectocervix dengan sutobras. Permisi ya Bu. Apabila menggunakan spatula Aira, mengambil bahan endocervix dalam spatula Aira di mana ujungnya yang pendek dimasukkan ke dalam endocervix sedalam mungkin, dimulai dari arah jam 12 dan diputar 360 derajat searah jarum jam. Permisi ya Bu. Baiknya, saya akan membuat apusan di mana saya akan mengoleskan spatula pada kaca objek bersih dengan membentuk sudut 45 derajat, satu kali usapan, diberi label dan juga identitas pasien. Baik, selanjutnya saya akan memfiksasi sediaan dalam 10 hingga 15 detik dengan alkohol 95%. Selanjutnya, saya akan melepaskan spekulum dan meletakkan dalam wadah yang berisi cairan klorin 10%. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan bimanual, tetapi sebelumnya saya akan mengganti dengan handscoot baru, kemudian cuci tangan ulang sebelum menggunakan handscoot. Untuk melakukan pemeriksaan bimanual, di sini kita diharuskan untuk berdiri. Lalu untuk vaginal torsionnya ini kita harus buka labium majus kiri dan kanan dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Masukkan jari telunjuk dan tengah tangan kanan ke dalam vagina. Lalu letakkan ujung-ujung jari tangan kiri pada suprasimfisis. Tentukan tinggi fundus uteri. Apabila besar, kandungan memungkinkan untuk diraba dari luar. Lalu tangan dalam memeriksa dinding vagina, kemudian secara bimanual tentukan besar uterus, konsistensi dan arahnya, lalu periksa konsistensi serviks, keadaan parametrium dan kedua adnexa. Selanjutnya pindahkan jari-jari tangan luar dan dalam ke bagian ismus, tentukan apakah ada tanda Heger dengan mencoba untuk mempertemukan kedua ujung jari tangan luar dan dalam. Permisi ya Bu. Silakan untuk tarik nafas ya. Baik, di sini untuk dinding vaginanya ini normal ya Bu ya. Lalu untuk secara bimanualnya ini tidak ada pembesaran uterus karena tidak dalam keadaan hamil. Lalu untuk konsistensinya ini lunak ya Bu ya. Lalu ukurannya juga normal, tidak ada benjolan dan juga tidak ada massa. Lalu untuk keadaan parametriumnya dan kedua adnexanya juga normal ya Bu ya, tidak ada pembesaran ataupun benjolan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi serviks dengan lembut, di mana untuk konsistensinya di sini lunak ya Bu ya, bentuknya normal, ukurannya normal, lalu posisi serviksnya ini dapat diraba dan juga saya akan menggerakkan serviks secara lembut ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya untuk merasakan badan uterus, letakkan jari-jari pelvic hand pada ruang di belakang serviks dengan telapak tangan menghadap ke atas. Lalu letakkan tangan yang lain secara mendatar pada abdomen di antara umbilikus dan tulang pubis. Selanjutnya perlahan-lahan geser abdominal hand ke arah cervix pubis dan menekan ke arah bawah dan ke depan, ke arah uterus menggunakan permukaan jari-jari. Pada saat yang sama tekan ke dalam dan ke atas menggunakan jari tangan yang berada di dalam vagina.
Kemudian menangkap uterus di antara jari-jari kedua tangan. Jika uterus bersifat anteverted, akan terasa fundus di antara jari-jari kedua tangan sekitar 2 atau hingga 4 cm di atas tulang pubis. Selanjutnya, jika uterus tidak dapat dirasakan, lateral ataupun retroversi, gerakan uterus ke atas, letakkan kedua jari tangan periksa atau pelvic hand di bawah serviks, lalu secara lembut angkat secara anterior atau tekan ke bawah lebih dalam dengan jari-jari tangan abdomen. Jika uterus masih tidak dapat dirasakan, gerakkan jari-jari ke sisi serviks dan tekan sedalam mungkin tanpa menyebabkan ketidaknyamanan. Kemudian tekan ke bawah menggunakan tangan yang lain sedalam mungkin. Siap, Bu? Baik. Dimana untuk palpasi uterusnya di sini dapat teraba ya, Bu ya. Dan untuk ukurannya normal, lalu bentuknya juga normal. Dimana lokasinya ini antero, juga konsistensinya ini lunak ya, Bu ya. Lalu tidak ada nyeri ya, Bu ya. Selanjutnya, saya akan menemukan ovarium, di mana ovarium ini biasanya terletak di belakang dan di kedua sisi uterus. Untuk menemukan ovarium kanan, gerakkan jari telunjuk tangan pemeriksa persis di bawah dan di samping serviks di dalam lateral fornix. Lalu gerakkan abdominal hand ke sisi yang sama dan searah dengan uterus. Tekan secara posterior dengan tangan tersebut dan dorong ke atas dengan jari yang periksa. Dengan lembut temukan jari-jari kedua tangan dan gerakkan ke arah simfisis pubis. Ovarium dapat dirasakan bergerak di antara jari-jari. Pegang ovarium dengan lembut karena tekanan pada ovarium yang normal dapat menyebabkan rasa nyeri. Baik, untuk ovariumnya di sini ukuran dan bentuknya normal, lalu konsistensinya ini juga lunak dan juga tidak ada massa. Selanjutnya untuk ovarium yang sebelah kanan, di mana di sini juga ukuran dan bentuknya normal, lalu konsistensinya juga lunak dan tidak ada massa pada ovarium. Dan sebelum mengeluarkan jari tangan pemeriksa dengan lembut, tekan secara posterior untuk memeriksa apakah ada nyeri atau massa pada kuldesak, di mana ruang di belakang uterus dan di depan rektum. Baik, di sini tidak ada massa. Kita akan melakukan pemeriksaan rektovagina yang berguna untuk melihat apakah ada hemoroid ataupun tumor, dan di mana untuk prosedurnya yaitu perlahan-lahan masukkan jari tengah tangan periksa ke dalam rektum dan jari telunjuk ke dalam vagina. Saat melakukan, minta klien untuk bernafas melalui mulut. Hal tersebut dapat membantu dalam melemaskan otot-otot rektum atau anus sphincter dan membuat Anda dapat merasakan di mana harus memasukkan jari. Selanjutnya, melubrikasi kedua jari dengan air juga dapat mempermudah dan memasukkan jari tangan. Baik, saya akan melubrikasi tangan saya terlebih dahulu menggunakan air ya, Bu ya. Baik, permisi ya, Bu, silakan untuk bernafas melalui mulut ya, Bu. Baik, selanjutnya di sini saya akan tekan ke bawah dengan kuat dan dalam dengan tangan abdominal hand berada di atas tulang pubis, sementara jari yang berada dalam vagina menekan serviks secara anterior. Di mana gunakan jari yang berada dalam rektum untuk merasakan permukaan posterior uterus dalam menentukan apakah mengarah ke rektum. Di sini untuk uterusnya tidak mengarah ke rektum dan uterusnya ini teraba halus. Selanjutnya saya akan menggeser jari dalam rektum sampai ke fundus dapat terasa. Lalu Ibu apakah ada nyeri? Baik, tidak ada ya, Bu ya. Dan juga tidak ada massa di antara permukaan posterior dari uterus dan juga rektum. Setelah selesai melakukan pemeriksaan rektovaginal, keluarkan kedua jari secara perlahan. Lalu setelah menyelesaikan pemeriksaan, masukkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorid 0,5%. Lalu lepas sarung tangan dengan membalik sisi dalam keluar. Jika sarung tangan akan dibuang, letakkan ke dalam wadah tahan bocor atau kantung plastik. Jika sarung tangan akan dipakai ulang, dekontaminasi dengan direndam dalam larutan klorid 0,5% selama 10 menit. Selanjutnya, saya akan mencatat hasil temuan dari pemeriksaan. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan ini, semuanya dalam keadaan normal ya Bu ya. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Baik, tidak ada ya Bu, terima kasih.